Nggih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعون تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين صدق الله. Dan dialah zat yang mewafatkan kalian di waktu malam dan dia mengetahui apa yang kalian kerjakan di waktu siang. Kemudian dia akan membangkitkan kalian padanya agar diselesaikan batas waktu yang ditentukan. Kemudian kepadanya tempat kembali kalian. Kemudian dia akan mengabarkan pada kalian dengan apa yang adalah kalian kerjakan. Lagi dan dialah zat yang mengabarkan kalian pada malam hari dan dia mengetahui apa yang kalian kerjakan pada siang hari. Kemudian dia akan membangkitkan kalian padanya agar diselesaikan pada batas waktu yang ditentukan. Kemudian kepadanya tempat kembali kalian. Kemudian
Kemudian dia akan mengabarkan pada kalian dengan apa yang kalian adalah kalian kerjakan. Dan dia maha memaksa di atas hamba-hambanya, dan dia mengirimkan atas kalian para penjaga, sehingga ketika telah datang pada salah satu dari kalian kematian itu, mewafatkannya para utusan kami, dan mereka tidaklah mereka melalaikan. Dan dialah zat yang memaksa atas hamba-hambanya, dan dia mengirimkan atas kalian para penjaga, sehingga ketika datang pada salah satu kalian kematian itu, dia mewafatkannya para utusan kami, dan mereka tidaklah mereka melalaikan. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah, tempat berlindung mereka yang sebenarnya. Ingatlah baginya keputusan itu, dan dia secepat-cepat para pembuat perhitungan. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah, tempat berlindung mereka yang sebenarnya. Ingatlah keputusan itu, dan dia secepat-cepat para pembuat perhitungan. Katakanlah, siapa yang menyelamatkan kalian dari kegelapan di darat dan di laut. Kalian berdoa padanya sambil merendahkan diri dan suara yang lembut. Tunggu, jika dia menyelamatkan kami dari ini, sungguh kami benar-benar akan menjadi dari orang-orang yang bersyukur. Katakanlah, siapa yang akan dapat menyelamatkan kalian dari kegelapan di darat dan di laut. Kalian berdoa kepadanya sambil merendahkan diri dan suara yang lembut. Sungguh jika dia menyelamatkan kami ini benar-benar akan menjadi dari orang-orang yang bersyukur. Katakanlah, Allah akan menyelamatkan kalian darinya dan dari segala kesulitan. Kemudian kalian menyekutukan. Katakanlah, Allah akan menyelamatkan kalian darinya dan dari setiap kesulitan. Kemudian kalian menyekutukan. Katakanlah, dialah yang berkuasa atas sekiranya dia akan mengirimkan
atas kalian, siksa dari atas kalian, atau dari bawah kaki-kaki kalian, atau dia mencampur adukkan kalian pada golongan-golongan, dan dia merasakan pada sebagian kalian keganasan sebagian yang lain. Lihatlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka memahami. Lagi katakanlah Dia yang berkuasa atas sekiranya dia mengirimkan atas kalian siksa dari atas kalian atau dari bawah kaki kalian, atau dia mencampur adukkan kalian pada golongan-golongan, dan dia merasakan pada sebagian kalian keganasan sebagian yang lain. Lihatlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka memahaminya. Dan kaum engkau mendustakannya, padahal dia kebenaran. Katakanlah, bukanlah aku atas kalian sebagai penjamin. Lagi, dan kaum engkau mendustakan dengannya, padahal dia benar adanya. Katakanlah, aku atas kalian yang aku jamin. bukanlah aku atas kalian Penjamin. Iya, tah. Dan bagi setiap berita ada waktu kejadiannya, dan kalian akan mengetahui. Bagi setiap berita ada saat kejadiannya, kalian akan mengetahui. Dan jika engkau melihat orang-orang mereka asal bicara tentang ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka sehingga mereka asal bicara pada pembicaraan selainnya. Dan jika setan itu benar-benar membuat lupa pada engkau, maka janganlah engkau duduk sesudah peringatan itu bersama kaum yang zalim. Lagi, dan jika engkau melihat orang-orang yang mereka asal bicara tentang ayat-ayat kami, maka berpaling dari mereka sehingga mereka asal bicara pada pembicaraan selainnya. Dan jika setan itu benar-benar membuat lupa pada engkau, maka jangan engkau duduk dan peringatan itu bersama kaum yang zalim. Sudah selesai? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Di ayat itu tadi Yahuduna itu terjemahannya apa Ustaz? Asal Di bicara. sini ada yang menerjemahkan
memperolok-olokkan. Kalau ngolok-ngolok itu yastahzi'u dulu ya. Jadi khodo yahudu itu artinya menyelam. Menyelam ke air, tidak sampai ke gitu ya. Terus untuk pembicaraan diartikan ngomong yang tanpa dasar. Akhirnya diartikan asal bicara. Asal bicara. Oh, Ya. Asal bicara. Ya. Oh. Bicara yang enggak ada Maknanya. Berarti apa jenenge? Kita ulang lagi dari awal dan dialah orang yang mewafatkan kalian pada malam hari dan dia mengetahui apa yang yang kerjakan pada pada siang hari. Kemudian dia membangkitkan kalian padanya agar diselesaikan batas waktu yang ditentukan. Kemudian kepadanya tempat kembali kalian. Kemudian dia mengabarkan kalian dengan apa yang kalian adalah kalian kerjakan. Dan Dan- dia zat yang memaksa atas hamba-hambanya, dan dia mengirimkan atas kalian para penjaga, sehingga ketika datang pada salah satu kalian kematian itu, dia mewafatkannya para utusan kami, dan mereka tidaklah mereka melalaikan. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah, tempat berlindung mereka yang sebenar-benarnya. Ingatlah baginya keputusan itu, dan dia secepat-cepatnya para pembuat perhitungan. Katakanlah siapa yang menyelamatkan kalian dari kegelapan di darat dan di laut. Kalian berdoa padanya sambil merendahkan diri dan suara yang lembut. Sungguh jika kami menyelamatkan dari ini, sungguh benar-benar akan menjadi sungguh jika dia menyelamatkan kami dari ini, sungguh kami benar-benar akan menjadi dari orang-orang yang bersyukur. Katakanlah Allah menyelamatkan kalian darinya dan dari setiap kesulitan. Kemudian kalian menyekutukan. Katakanlah dia yang berkuasa atas sekiranya mengirimkan atas kalian siksa dari atas kalian atau dari bawah kaki-kaki kalian, atau dia mencampur adukkan kalian pada golongan-golongan, dan dia merasakan sebagian kalian keganasan sebagian yang lain. Lihatlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka memahami. Dan kaum engkau mendustakan dengannya. benar-benar Padahal dia kebenaran. kebenaran. Katakanlah bukanlah aku atas kalian Sebagai sebagai penjamin. Bagi tiap-tiap berita ada saat kejadiannya, dan dan
dan kalian Kalian akan mengetahui. Dan jika Dan jika kita engkau engkau melihat orang-orang yang mereka asal bicara tentang ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka hingga sehingga mereka mereka asal bicara dalam pembicaraan lainnya. Dan ya, jika 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 setan itu benar-benar membuat lupa pada pada kalian, engkau, pada engkau, maka akanlah janganlah engkau duduk sesudah berniat itu bersama kaum yang zalim. yang zalim. Sudah selesai, kita cari kata-kata yang jamak. Ibad, hamba. salah satu abad. Hafadhah, para. Salah satu hafid. Rusul, para. Salah satu rasul. Hasibin, Hasibin apa perhitungan. salah satu Hasibah. perempuan. Hasibah. Zulumat, Kegelapan. salah satu Zalim. zulmah atau Zulmah. zolam. Asyakirin, orang-orang bersyukur. salah satu Kir. perempuan Kir. Mana? Aduh salah ini. syakirah. Terus apa? Arjul, Kaki-kaki. salah satu Rajul. rijal. Rijal. Apa? Syiah, Iya. Mana ada sia? Sia. Iya. Mana ada sia? Oh, sia atau Syiah. Golongan. Golongan. Salah satu Syai. Syiah. Syiah ya, Syiah. Pak aku Syiah. Syiah berarti golongan. Oh ya. Ayat. Salah satu ayat. Sudah. Yes. Zalimin, orang-orang. Zolim. Salah satu Zalim. perempuan. Zolimah. Panggil Bu Zalim. Panggilan. Lima. Bu Zalimah Zalim. Oh, itu bilang ini. Bab 2. Kemarin sudah bab 2? Belum. Sudah. Oh ya, tinggal ngulang ya. Kita ulang bab 1, bab 2 sama-sama. Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan, mufa'ilun, zaka mufa'alun, fa'ilatu mufa'alun, mufa'alun. Darrosa yudarrisu tadrisan, Derosan tidros. Darosan. Pada kamu darrasun. Darris la tu darris Darrosun. Nah, sekarang bab sani ketambahan alif. Fa'ala sama-sama. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Fahuwa mufa'ilun wa mufa'alun. Fa'il la tufa mufa'alun mufa'alun. Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa huwa muqatilun wa daka muqatalun muqatalun. Ya betul apa enggak ini? Muqatalun.
Hajaro. Hajarah. Hajiru muhajaratan wahijarah. Wahida fahuwa muhajirun wadaka muhajarun hajir la tuhajir muhajarun apa sekarang Ya, langsung kita teliti, kita cari bab 1 sama bab 2 kalau ada. Ya, tidak ada. Ini ada yufaritun, apa artinya? yufaritu kalau kalimat ingat kalau perkata. Oh yufarit itu apa? Kewajiban atau gitu ya, Sat? Ya, wawunun. Mereka Mereka Mewajibkan. Pokoknya mereka memberi kewajiban atau mereka melakukan kewajiban, nggak boleh. Apa Ustaz? mereka Mengatakan kewajiban, membuat kewajiban. Apa sih? melalaikan. Kok bisa melalaikan? Kita melalaikan. Oh, melalaikan. Fi'il apa? mudorek Madinya farroto farroto yufaritu. Lalaikanlah. Farid, Jangan la tufarid, orang melalaikan. mufarad, mufarrot mufarotan. Dilalaikan. Mufarid. Dilalaikan mufarrot. Melalaikan mufarid. Oh, ya. Kelalaian. Tafriton. Ya, Ustaz. riton Tafriton. Satu ini ya. Tafritotan. Tafroton, tifroton, mufarroton. Sama-sama. Farroto. Farroto yufaritu tafriton. Tafritotan. Proton, tifroton. Farroton. Wa mufaritun wa mufarrotun farlit la tufarlit mufarrotun PE. Terus apa lagi? Lupa Ustaz ini. Ini. Ini ada kadzabah, apa? Mendustakan. Fi'il Fi'il madhi. mudhari'nya. Kadzibu. Dustakanlah. Kadzib. Jangan. Atu kadzib. Orang mendustakan. Kadzibun. Didustakan. Kadzabun. Pendustaan. takdiban takdibatan tikdaban Duh. Apa? Kazaban, tikdaban, mukazaban, bahwa mukadzibun, wajaba, mukadzabun. Kadzib lakukan. Sudah habis. Kita pahami, dialah yang mewafatkan kalian pada malam hari, artinya menidurkan. Dia mengetahui apa yang kalian kerjakan dengan siang hari. Itu kata jaroh. Jaroh itu bukan amil tum, bukan kasabtum, tapi jaroh tum. Dari jawarih. Jawarih itu anggota badan. Ya, artinya dia mengetahui apa yang kalian lakukan dengan anggota badan kalian di siang hari. Ya, ini mengisyaratkan kalau orang tidur itu sebetulnya kadang apa mesti gitu ya, ada aktivitas, ada kegiatan, mungkin pergi ketemu siapa dan lain-lain. Ya, tapi tidak pakai anggota badan. Maka kalau siang jaroh tum, bekerja pakai anggota badan. Ya. Kemudian dia bangkitkan kalian padanya pada hari itu. Kenapa dibangkitkan lagi? Agar diselesaikan batas waktu yang ditentukan karena catatan ajalnya belum datang.
kemudian kepadanya tempat kembali kalian, Allah akan kabarkan pada kalian tentang apa yang dulu kalian kerjakan. Kalian kerjakan. Gitu ya. Jadi ini menerangkan bahwa apa? Orang tidur itu hakikatnya mati. Itu ya tawafa, maksudnya itu tidur. Berarti tidur, berarti mati. Makanya kalau mau tidur, bismikallahumma ahya, habis minta. Jadi kalau bangun, alhamdulillahilladzi ahya abadama mata sur. menghidupkan kami setelah Mati. ya. Itu namanya apa? Bangkit. Kemudian Allah bangkitkan kalian padanya, artinya dibangunkan dari tidur supaya diselesaikan batas waktu yang ditentukan. Nanti pada ujungnya kamu akan kembali kepadanya, Allah akan kabarkan semua yang kalian kerjakan. Terus dan dia memaksa di atas hamba-hambanya. Ya, jadi Allah itu banyak membuat keputusan-keputusan pada diri kita yang tanpa musyawarah dengan kita, ya, tanpa memberitahu kepada kita, tahu-tahu sudah jadi, itulah paksaan Allah. Yang dipaksa jadi laki-laki, dipaksa jadi perempuan, gitu ya, dan lain-lain. Lalu dia kirimkan kepada kalian para penjaga. Para penjaga itu siapa? Para malaikat, ya. Setelah Allah ciptakan, jadi memaksa ketika Allah membuat keputusan, Allah tidak konsultasi sama kita, ya, tidak minta saran, tapi tahu-tahu sudah jadi. Itu namanya qahir, memaksa. Terus hafadzah. Setelah itu Allah kirimkan kepada kalian para malaikat penjaga. Penjaga ini ada 3, ya. Pertama, menjaga keselamatannya, keselamatan. Itu namanya penjagaan gaib, yaitu para malaikat. Yang kedua, penjagaan apa? Penjagaan amal, gitu ya. Artinya kalau dia amal-amal dicatat sama hafadzah ini untuk dilaporkan kepada Allah. Yang ketiga, yaitu penjagaan apa? Yaitu malaikat Israel, ya, dan anak buahnya yang menjaga, artinya mengintai kapan-kapan instruksi penyabut-nyabut itu dilakukan. Berarti menurut ayat ini manusia itu sebetulnya tidak pernah sendiri, ya, kemana-mana dia itu rombongan bersama perangkat-perangkat gaib yang dia tidak ketahui, tidak dia sadari. Nah, itu juga diantara alasan kenapa kalau kita mengucapkan salam pakai gitu ya. Assalamualaikum kepada satu orang, assalamualaikum kepada banyak orang, kepada hadis, semua assalamualaikum. Maaf Ustaz. Iya. Jadi masing-masing kita itu, masing-masing manusia itu mempunyai malaikat, ketiga malaikat itu sendiri-sendiri. Artinya bahwa misalnya malaikat Israel itu tidak hanya satu, tapi tergantung pada berapa jumlah manusia di dunia ini. Apa begitu Ustaz? Ya, apa namanya? Malaikat Israelnya satu, cuma awannya banyak, ya gitu ya. Anak buahnya gitu. Anak buahnya itu yang banyak. Jadi setiap orang, makanya nanti kadang menarik rohnya orang itu perlu perjuangan berat. Itu makanya banyak anak buahnya malaikat Israel. Sampai ada orang yang meninggalnya lama. Itu kan perjuangan malaikat Israel untuk menarik nyawanya itu. Yang menarik nyawanya adalah anak buahnya Ya, malaikat Israel gitu. ya. Nanti eksekusi terakhirnya baru Israel. Itu yang mengikuti kita. Para malaikat mencabut nyawa.
Iya. Catat Kalau amal sama menjaga keselamatan kita. Tiga. iya. Kalau ada orang yang ini kan sedunia, mungkin orang ada yang matinya bersamaan gitu, gimana Ustaz itu? Ya, Berarti tapi malaikat itu kan bisa bergerak melebihi kecepatan cahaya. Jadi karena dia diciptakan dari cahaya, itu bisa bergerak melebihi. Jadi apalagi bumi ini bagi malaikat kecil saja, ya kecil saja seperti apa bola gitu, malaikatnya sangat besar. Jadi kalau jangan bayangkan malaikat lari-lari ke sana gitu ya. Itu kalau malaikatnya kecil gitu ya, malaikatnya besar. nah iya. Jadi begitu pula yang penjaga keamanan, terus pokoknya ini ada komandannya sendiri-sendiri begitu Ustaz. Ya, jadi ada Hmm. tiga tadi fungsinya ya, tiga fungsinya. Iya. Makanya berikutnya ketika datang pada salah satu terjadi kematian, maka para utusan kami mewafatkannya. Ini tugasnya Israel, gitu ya. Sedangkan mereka Iya. tidak pernah melalaikan. Artinya kalau orang sudah pas saatnya tidak mundur, tidak akan maju sedetik. Itu sesuai dengan takdir yang sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Itu. Makanya kalau ada orang matinya lama, itu matinya lama, malaikat nariknya berat, sulit, berarti kan mundur ajalnya, gitu ya. Bukan mundur, Iya. berarti Allah itu Allah Maha tahu ya. Allah Maha tahu sampai di mana kemampuan malaikat Bagus. mencabut nyawa seseorang. Misalnya kemampuannya sehari karena kebetulan orangnya sangat apa namanya? Sangat tidak mau keluar, apalagi punya jin yang menghalangi atau menahan keluarnya roh itu, dan misalnya kekuatannya sehari gitu ya, berarti sehari sebelum ajal sudah diperintahkan mencabut. Nanti begitu pas saatnya maka nyawa itu akan terlepas. Jadi tidak akan ada ajal yang mundur ya, sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah. Jadi gitu. Iya. Betul. Sami-sami. Terus kemudian setelah mati mereka dikembalikan kepada Allah, tempat berlindung mereka yang sebenarnya. Jadi mati itu adalah salah satu apa? Salah satu proses pengembalian kita kepada Allah. Itu. Jadi kita dari Allah kembali ke Allah, kembalinya kita langkah awalnya, tahapan awalnya melalui kematian. Gitu. Dikembalikan, maka di sana kita akan diadili. Ingatlah baginya keputusan itu dan dia secepat-cepat para pembuat perhitungan. Nah, tetapi kebanyakan manusia, walaupun dikabari seperti itu, tetap saja ya mereka tidak mengesahkan Allah, mentakwilkan Allah, hidupnya bukan untuk Allah, malah mementingkan yang lain, tidak. Maka supaya manusia tidak begitu diingatkan tentang kekuasaan Allah yang tidak ada satupun yang bisa menandinginya, tidak. Wahai Nabi, katakanlah kepada manusia yang musyrik itu, siapa yang menyelamatkan kalian dari kegelapan di darat dan di laut? Waktu itu kamu berdoa kepadanya sambil menundukkan diri dan suara yang lembut, sampai sumpah-sumpah, sampai janji-janji. Janjinya, sungguh jika dia menyelamatkan kami dari ini, sungguh kami benar-benar akan bersyukur. Ya. Jadi semua itu kalau orang jujur mengakui fitrahnya, gitu ya, di saat itu fitrah manusia muncul. Mesin yang dipanggil-panggil itu adalah Allah. Itu. Makanya di antara tanda bukti kalau sesembahan-sesembahan yang lain itu tidak benar, kalau dalam kondisi kepepet, Tuhan-Tuhan itu tidak akan mereka panggil. Yang mereka berdoanya mesti hanya kepada Allah. Siapa gitu ya, yang bisa menyelamatkan kalian, akhirnya Allah selamatkan. Maka tidak ada, tetapi Allah yang menyelamatkan kalian darinya dan dari segala kesulitan. Kemudian begitu selamat kalian musyrik dulu, gitu ya. Itu makanya kalau ada orang berdoa sungguh-sungguh nangis-nangis kepada Allah, terus dalam kondisi sulit kepepet seperti itu, ya itu tidak istimewa ya.
Kenapa? Karena semua orang ya begitu. Nanti begitu senang, lupa lagi. Allahnya dikalahkan lagi. Tapi ketika orang bisa berdoa kepada Allah, nangis-nangis, dia merasa sangat tergantung kepada Allah, dalam kondisi aman, itu istimewa. Jadi dia sudah betul-betul merasakan siapa dirinya, siapa Tuhannya. Terus katakanlah dia berkuasa atas sekiranya mengirimkan atas kalian siksa dari atas kalian, dari bawah kaki kalian, atau dia mencampur adukkan kalian pada golongan-golongan, dan dia merasakan pada sebagian kalian keganasan sebagian yang lain. Lihatlah bagaimana kami jelaskan ayat-ayat itu supaya mereka memahami. Tadi misalnya ada orang di lautan, gitu ya, kondisinya sulit, kena badai dan lain sebagainya. Kondisi kepepet begitu, sungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Begitu kondisinya aman, musyrik lagi, gitu ya. Loh, andaikan dia aman, gitu loh. Mana sebetulnya kita itu manusia tempat yang aman itu tidak ada, gitu ya. Andaikan kita merasa aman, ya kebetulan Allah memberikan rasa aman. Allah bisa hilangkan rasa aman itu dalam hitungan detik. Kenapa kamu tiba-tiba berani menyekutukan Allah gara-gara kamu merasa posisinya sudah aman? Bukankah Allah bisa mengirimkan saat itu juga siksa dari langit atau dari bawah? Atau bisa juga dalam bentuk mencampur adukkan kalian pada golongan-golongan yang bertikai, golongan-golongan yang bermusuhan, sehingga dia merasakan pada sebagian kalian keganasan sebagian yang lain. Gitu. Cuma ada keterangan, itulah memang azab yang mungkin menimpa pada manusia, ya. Mungkin dari langit, mungkin dari bumi, bencana berupa bencana alam dan lain-lain, atau bisa juga tidak berupa bencana alam, tapi dijadikan mereka saling berperang sesama mereka. Ada perang saudara, itu termasuk jenis azab. Malah azab yang dikhawatirkan untuk umat ini adalah yang jenis nomor 3 itu, yaitu mereka saling bermusuh-musuhan sesama mereka sendiri. Wahai Nabi, kaum engkau mendustakannya, mendustakan Al-Quran. Padahal dia benar, artinya dikatakan benar. Ketika mereka mendustakan itu, mereka tidak bisa menunjukkan sisi salahnya mana, sesatnya mana, tidak ada. Ya sekedar mendustakan saja. Ya. Terus, wahai Nabi, kalau ada umatmu yang begitu, katakan, saya bukan penjamin atas kalian. Maksudnya saya tidak bertanggung jawab atas keputusan yang kalian ambil. Ya, silakan nanti kalau kamu disiksa rasakan sendiri, saya tidak akan bertanggung jawab atas kalian. Yang penting saya sudah menyampaikan risalah dengan sebenar-benarnya. Bagi setiap berita mesti ada saat kejadiannya, seperti yang Allah janjikan dalam Al-Quran, ya. Kalau begini akan begini, kalau begini akan begini, dan itu mesti tinggal nunggu waktu kapan saat kejadian itu datang. Dan jika engkau melihat orang-orang yang asal bicara tentang ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka. Jadi di antara bentuk kekufuran mereka itu yaitu apa? Mereka suka asal bicara tentang Quran. Jadi nuduh-nuduh Quran yang tidak benar, tapi tanpa dalil, tanpa dasar. Ya, cuma didasari sentimen atau kebencian saja. Mengatakan Quran itu dongeng orang terdahulu, Quran itu sihir, Quran itu syair, gitu ya, dan lain-lain. Maka orang Islam, orang yang beriman diperintahkan ketika mendengar orang-orang yang ngomong seperti itu disuruh berpaling, suruh tinggalkan, gitu ya. Sampai mereka asal bicara tentang pembicaraan yang lain. Berarti sebetulnya orang asal bicara itu tidak apa-apa. Asal bicara itu tidak apa-apa. Biasanya kadang kan orang asal bicara untuk keakraban, ya, untuk keakraban dalam pergaulan, untuk apa kedekatan itu dan lain-lain, tidak apa-apa. Asalkan jangan apa hal-hal yang berhubungan dengan syariat, dengan akidah, dengan Al-Quran gitu. Makanya tadi dikatakan ngolok-ngolok, ya. Kalau berkaitan dengan Quran itu punya konotasi ngolok-ngolok. Karena wong Quran kok asal bicara, itu satu bentuk ngolok-ngolok, ya. Dan tapi kadang orang lupa, ya, ada orang begitu, terus dia terlanjur asik atau bagaimana, sehingga tetap tinggal di situ. Maka jika setan membuat kamu lupa, sehingga kamu tidak meninggalkan tempat itu,
Padahal ada orang yang asal bicara tentang Al-Quran, maka jangan duduk setelah peringatan ini bersama kaum yang dolim. Artinya kalau lupa ya begitu ingat langsung kamu tinggal. Itu namanya lupa, tidak apa-apa ya, dimaafkan, ditoleransi. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada ya? Sudah jelas ya? Sudah jelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk sama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.